Selamat sore, sahabat Soe Ministry. Sore hari ini kita dapat kesempatan untuk bertemu dengan Pak Saifuddin Ibrahim, mantan Kiai Haji Guru Besar Bahasa Arab yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus dan hari ini hadir di kota Soe untuk memberikan penguatan bagi umat Tuhan yang ada di kota Soe. Ada banyak hal yang sedang terjadi di kota Soe, fenomena-fenomena dengan banyaknya saudara-saudara yang menjadi mualaf. Karena itu kita mau minta tanggapan dari sumbernya, dari Pak Pendeta Kiai Haji Saifuddin Ibrahim. Ya, karena beliau cukup mengetahui tentang isi Al-Quran dan apa yang akan terjadi ketika seorang Kristen memutuskan untuk berpindah agama menjadi mualaf dan meninggalkan Kristus. Selamat sore Pak Saifuddin. Selamat sore Ya, Pak Pendeta. Bersyukur bisa bertemu dengan Pak Saifuddin. Ya, Dan ada banyak hal yang terjadi di sini dan kami minta tanggapan menurut Al-Quran yang pernah Pak Saifuddin pelajari dan dalami, apa akibat apabila seorang Kristen itu menjadi mualaf menurut pandangan Al-Quran itu sendiri. terima kasih sahabat Soe semuanya yang ada di sini. Ketika saya diajak ke Soe dan saya terenyuh, saya sedih karena banyak sekali orang Kristen akhirnya masuk Islam. Wah, aneh. Yang lucu, yang aneh kayak begini kok masih ada di Kupang ya. Saya daerah Kupang, daerah Soe. Saya bilang orang Kristen yang masuk Islam itu dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Terkutuk oleh Allah itu sendiri. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 47. Wal yahkum ahlal injila bima anzalallah fi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk oleh Allah di dalam Al-Ma'idah 47 sebagai orang fasik. Artinya Kristen itu adalah ajaran yang benar, ajaran karena mengikuti Taurat dan Injil. Nah, karena dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran, setiap orang Kristen yang masuk Islam itu pasti menderita, pasti kena malapetaka. Bahwa ada banyak sekali juga Abi yang terjadi di Indonesia dengan teror-teror, dengan alasan agama. Bagaimana pendapat Abi supaya Indonesia ini bisa damai dan aman? Tidak ada jalan lain kecuali kita harus membangun dan menyebarkan Injil kedamaian, Injil keselamatan, Injil karena hidup toleransi dan damai. Hendaklah kamu, kata firman Tuhan, berdamai dengan setiap orang. Tidak boleh kita melakukan teror, mengancam, apalagi melarang orang yang beragama lain untuk berhenti beribadah. Itu perbuatan penistaan terhadap Tuhan itu sendiri. Artinya orang Kristen juga tidak boleh melakukan hal yang buruk seperti itu. Nah, sekarang ini orang Islam di mana-mana, ya, orang Islam di mana-mana itu melakukan teror. Di Jakarta ditulis kami menolak pendirian gereja di sini. Lah, apa alasannya? Orang uangnya sendiri, tempatnya sendiri, kan mereka mau beribadah yang lebih dekat. Kenapa kok dilarang? Memang dunia ini milik kamu, ini milik Tuhan semua. Dan ini negara bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Semua orang boleh dijamin oleh agamanya, dijamin oleh undang-undang, oleh Pancasila pasal 29 itu bahwa semua orang boleh beragama menurut keyakinannya masing-masing. Kenapa kok dilarang? Orang Islam mayoritas melarangnya. Inilah bangsa, akhirnya bangsa kita ini kena malapetaka juga karena melarang orang-orang minoritas untuk melakukan ibadahnya, Pak.
Itu. Itu minggu lalu ada seorang ustadz dalam ceramahnya mengatakan bahwa isi dari Injil itu adalah cerita-cerita porno, yaitu Ustadz Saiful Arifin Nababan. Dia dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa Injil itu isinya pornografi, porno, cerita porno. Bagaimana tanggapan Abi ketika Abi dulu ada di Islam dan mendalami Al-Quran dan sekarang dipanggil Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus dan mendalami isi Injil itu? Ketika saya di Islami, saya benarkan bahwa Injil Alkitab itu porno. Tetapi setelah saya baca dan saya pelajari kebenarannya, saya buka Alkitab, itu menceritakan bagaimana kenyataan sejarah. Itu bukan cerita porno dan itu bukan perintah supaya pornografi. Hanya orang-orang yang pendek akalnya dan orang-orang yang cari sensasi, seolah-olah nggak ada lagi tema untuk dipelajari karena dia dulu dari Kristen lalu masuk Islam, sok ngajarain dan saya sok bilang bahwa Alkitab itu porno. Lah macam mana itu Arifin Nababan? Udah tambal ban aja kamu Nababan. Ngomong sembarangan kayak begitu. Di mana cerita pornonya? Nggak ada, nggak dikisahkan. Itu bukan cerita cerpen ataupun sinetron porno. Lah kebangetan kamu hai Nababan kalau kamu ngomong seperti itu. Sungguh kamu hina di hadapan Tuhan. Dan kamu akan terkutuk. Kamu sendiri masuk Islam udah terkutuk, bagaimana? Sok banget kamu. Jadi waktu saya Islam ya saya percaya saja karena saya belum pegang Alkitab waktu itu. Begitu saya pegang Alkitab, ternyata Alkitab cerita porno. Hanya misalnya cerita Daud menikahi, tidur dengan istri orang, Betseba. Lalu itu bukan cerita porno. Itu bukan cerita porno. Menceritakan tokoh-tokoh Alkitab, walaupun dia adalah tokoh Alkitab, tetapi Alkitab menceritakan cerita tentang kejujuran Alkitab bahwa perbuatan macam begitu akan berakibat kepada anak cucu, akan berakibat kepada keturunan selanjutnya. Makanya jangan melakukan pornoisasi. Itu maksud Alkitab gitu. Jadi begitu hambanya. Nah, terima kasih. Menurut Al-Quran sendiri, apakah ada surat yang memerintahkan supaya orang Kristen itu tetap menginjil? Dalam Al-Quran itu menceritakan orang Islam sendiri itu kan disuruh minta petunjuk jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tetapi dalam surat Az-Zuhruf ayat 61, sesungguhnya Isa Al-Masih itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wala tamtaruna biha, janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran, terhadap Isa Al-Masih, terhadap hari kiamat itu sendiri. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Yesus di situ. Fattabi'uni, ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sendiri merujuk kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih itu sebagai jalan lurus. Itu sebabnya orang Kristen nggak ada yang perlu minta jalan lurus sendiri. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 6, wa qala al-yasu ana huwa siratu wal haqqu wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Jadi hanya dengan lewat Yesus Kristus lah kita masuk surga.
Jadi nggak usah nanya-nanya, nggak usah minta-minta lagi tunjukin jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah Yesus Kristus. Baik di dalam Al-Quran maupun apalagi di Alkitab. Oh, banyak sekali ayat-ayat itu. Hanya kadrun-kadrun itu nggak tahu tentang firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena mereka hanya ngomong doang dan ambil Alkitab sepotong lalu diceritakan, lalu dimuat di Facebook. Jelas sekali kita harus menginjil dan memberitakan jalan kebenaran itu kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Baik. Terima kasih Pak Saifuddin yang sudah memberikan pencerahan bagi kami. Apakah yang terakhir, apakah memang dengan menemukan bahwa Isa itu adalah jalan yang lurus sehingga Pak Saifuddin rela meninggalkan agama yang lama dan menjadi Kristen saat ini? Ya, saya bukan main-main jadi orang Kristen, karena kebenaran di dalam hidup ini adalah mengenal bahwa kita bisa masuk surga dan kita aman untuk masuk surga. Karena yang dicari oleh manusia itu bagaimana dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan hanya karena Yesus Kristus itu menunjukkan jalan untuk masuk surga, dan dia sendiri sekarang sudah ada di surga untuk menyiapkan tempat bagi siapa saja yang datang kepada Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya saya tetap kokoh dengan apa yang dituntun, yang ditulis, yang diajak di dalam Injil itu sendiri, Pak. Makanya saya tidak merasa menikmati sendiri jadi orang Kristen, tapi harus mengajak keluarga saya, anak saya, dan teman-teman saya, bahkan seluruh orang Bima itu harus masuk Kristen, baru benar hidupnya. Dan orang-orang yang di lingkungan saya semakin bertambah dan mereka juga semakin mendapatkan terang dari Yesus Kristus. Dan apa yang hamba sampaikan ini Tuhan boleh impartasikan kepada mereka agar anak-anak mereka jaga dari ajaran sesat, dari ajaran kejahatan dan ajaran kebencian atas nama apapun, termasuk atas nama agama, karena kebencian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka lagi hati mereka, tambahkan lagi teman-teman mereka, bahkan muncul penginjil-penginjil dari Soe, dari Kupang, agar tersebar Injil ini ke seluruh Indonesia dan Indonesia bagi Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.